Ya, mengenai laporan terhadap Pak Din Syamsuddin, langsung saja saya tanyakan kepada Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, yang nanti sebentar lagi akan saya klarifikasi karena saat ini publik bertanya-tanya, apakah ini awalnya karena Pak Din kemudian kritis terhadap pemerintah, kemudian laporan ini ada. Sebenarnya bisa disangkut pautin tidak sih Mas Sunanto? Kan kita tahu bahwa ada peraturannya bahwa ASN itu harus setia kepada pemerintah, pun dilarang untuk memberikan kritik di ruang publik. Ini bagaimana kemudian? Kan ada juga undang-undang ASN yang menjelaskan bahwa akademisi yang sifatnya non struktural juga bisa mengekspresikan kritiknya dan itu dilindungi. Jadi beda dengan yang sudah struktural itu keterikatannya agak kuat. Kalau yang non struktural akademisi kayak dosen non struktural dia menyampaikan kritiknya harus dilindungi pihak atasannya. Dan itu wajar, apalagi Pak Din kan dosen, ASN-nya dosen. Kalau kiprahnya di kami kemarin itu, kalau kemudian orang tarik garis lurus kemudian, ini kemudian sudah berseberangan ini, bagaimana? Berseberangan itu sah-sah saja menurut saya, tapi yang paling penting itu tidak boleh dipahami kritik Pak Din itu. Saya merasa bahwa rasa cinta beliau aja terhadap situasi seperti ini, siapa tahu itu bisa mendobrak suatu tatanan yang memang buntu, misalnya politik yang tidak cair, pelaksanaan tahap negara itu yang tidak bisa terlaksanakan. Dengan kritik-kritik itu saya kira semua harus mau lapor balik nggak? Kami akan lakukan langkah-langkah kalau dia agar tidak kooperatif terhadap upaya tentang dokumen-dokumen yang dianggap radikal, kami akan lanjutkan ini semua. Oke, kalau Mas Adi melihatnya seperti apa? Ini memang awalnya kemudian ini muaranya ini karena kritik terhadap pemerintah, ini bagaimana? Kalau di pembicaraan publik sehari 2-4 hari belakangan memang ini dikaitkan dengan sepak terjang Pak Din yang berbeda secara politik. Meski banyak yang membantah dan banyak juga yang membela. Banyak misalnya elit-elit yang selama ini pro terhadap Jokowi itu sama sekali tidak mempersoalkan sikap kritisnya. Tapi tuduhan radikalisme itu cukup meyakinkan. Mantan bahkan saat ini Ketua Umum IKAL UIN, TB Aceh Hasan Sadili membela. Dalam banyak hal misalnya Pak Din dengan Aceh sebagai jubirnya Jokowi itu berbeda pendapat, beda mazhab gitu ya. Tapi ketika dituduh tentang itu radikal, pasti itu akan dilawan dan bertentangan dengan narasi politik keagamaan yang selama ini disampaikan Pak Din. Tapi ingat ya, wajar kalau kemudian publik mengaitkan ini dengan sikap kritis Pak Din dengan pemerintah. Konon di GAR itu saat ini ada salah satu orang yang berada di inner circle kekuasaan. Itu yang kemudian perlu ditunjukkan, betul nggak tuh terlibat atau tidak. Sehingga ini harus dikelirkan kepada publik bahwa persoalan Pak Din ini persoalan ASN, persoalan alumni ITB, tidak ada kaitannya dengan kritis terhadap pemerintah. Ini nanti akan dijawab tuntas oleh Pak Mahfud MD bahwa sebenarnya ketika ada orang dalam organisasi GAR tersebut inner circle atau masuk ke dalam lingkaran istana, apakah ada sangkut pautnya karena Pak Din kemudian kritis terhadap pemerintah? Saya mau sapa dulu Pak Mahfud. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nanti Pak Mahfud akan jawab tuntas ya sesaat lagi pemirsa. Di apa kabar ucapan? Ya, terima kasih Pak Mahfud ucapan selamat ulang tahunnya. Sekarang saya mau tanyakan terkait isu yang kita bahas malam hari ini. Pak Mahfud, ini kan kemudian ada asumsi yang berkembang di publik bahwa apa jangan-jangan laporan ini muncul karena Pak Din ini begitu kritis terhadap pemerintah, apalagi anggota di dalam GAR ini sendiri masuk inner circle-nya istana. Bagaimana Pak Mahfud menanggapinya? Kita tidak mempertimbangkan itu ya, siapa yang melapor, apakah ada orang istana apa tidak. Tapi laporannya itu sendiri memang tidak layak untuk dikaitkan dengan radikalisme. Karena kalau radikalisme yang kita lawan, yang kemudian diproses secara hukum itu kan, satu, ingin mengganti Pancasila secara di luar prosedur. Yang kedua, ingin mengganti Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI di luar cara-cara yang prosedural, cara-cara demokratis. Yang ketiga, ingin menggulingkan pemerintah. Nah, kalau cuma di laporan-laporan itu cuma disebutkan dia kritis terhadap pemerintah. Nah, kalau kritis kan tidak apa-apa juga gitu. Kan pemerintah mengatakan silakan kritisi pemerintah gitu, tapi konstruktif, jangan destruktif. Selama ini menurut kami yang dilakukan Pak Din Syamsuddin itu masih cukup konstruktif. Dia memang selalu menyampaikan kritik-kritik pedas, tapi tidak ada yang melanggar hukum gitu. Nah, oleh sebab itu saya katakan, saya pastikan
bahwa Pak Din Samsudin tidak akan diproses karena tindakan radikalisme seperti dalam arti tadi melawan konstitusi, melawan ideologi dan sebagainya. Baik. Itu adalah laporan ke KASN, ya laporan ke KASN dan saya tanya ke Pak Cahyokumolo, Pak Menteri Menpan RB. Ya memang ada sih yang datang ke Pak Cahyo memberitahu bahwa Pak Din Samsudin begitu, tapi tidak diberita acarakan juga, tidak diproses karena ya itu ngomong-ngomong biasa aja. Nah yang di KSN karena laporannya resmi, ya mungkin ya diteruskan ke Kementerian Agama dan Kementerian Agama juga menganggap jangan mudahlah melabeli orang sebagai radikalis gitu. Oke. Nah itu sebabnya kenapa saya menjelaskan itu karena di media itu infonya atau beritanya menjadi berbelok seakan-akan radikalisme dalam arti hukum pidana gitu. Padahal Baik. ini kan administrasi negara biasa, orang lapor ya silakan aja nanti karena KSN bisa mengukur itu soal disiplinnya. Nah, kalau misalnya dikaitkan lagi, Gar klarifikasi bahwa ini karena ASN melanggar kode etik, ASN berpolitik, ASN mengkritik di ranah publik. Bukannya ada aturan ya Pak Mahfud, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 bahwa ASN ini kemudian harus pro kepada pemerintah, tidak boleh kemudian mengkritik. Bahkan ada ASN-ASN kena pasal, bahkan dicopot, diberhentikan. Apakah ini berbeda untuk Pak Din? Begini, Pak Din itu adalah pada prinsipnya di dalam demokrasi itu kritik tetap diperlukan dan Presiden sudah mengatakan itu. Nah antara melawan dan mengkritisi itu berbeda. Cuma mungkin untuk ASN yang biasa itu cara kritik itu mungkin ada kebiasaan lain, bukan keharusan lain, kebiasaan lain. Tetapi kalau untuk tokoh segelas Pak Din Samsudin, dia adalah tokoh masyarakat, mantan ketua Muhammadiyah, guru besar pula, ditanya bicara di mana-mana kan kita kritis boleh. Saya juga menteri sering kritis juga tuh. Kan tidak apa-apa namanya kritis. Yang penting konstruktif, bukan destruktif gitu. Tidak mencari-cari, ya, kalau mencari-cari lalu membuat berita hoax itu soal lain lagi. Itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan melanggar Undang-Undang ITE. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Oke. Asal tidak buat-buat berita bohong aja. Jadi kalau ASN biasa atau mungkin level staff lah Pak ya, tidak apa-apa kemudian mengkritik pemerintah? Ya tidak apa-apa, kan tinggal caranya saja. Yang dia punya data, sampaikan aja ke atasan gitu. Kalau saya terus terang aja, saya sudah lama tuh menjabat. Anak buah saya sering itu, Pak itu keliru Bapak gitu. Seharusnya begini, Bapak kurang informasi begitu. Kenapa memangnya kalau mengatakan seperti itu? Kan boleh saja gitu. Tapi kalau orang seperti Pak Din Samsudin kan punya panggung publik yang besar sehingga mungkin dia bicaranya juga ya lalu selalu dikutip orang gitu dan selalu ditanya tentang itu. Ya enggak apa-apa asal konstruktif. Kan Presiden sudah bilang kritik gitu dan Pak Din Samsudin itu juga utusan khusus Presiden baru berhenti juga belum lama. Utusan khusus Presiden untuk perdamaian, untuk kerukunan umat beragama dan sebagainya. Baik. Pak Mahfud, Gitu. supaya tidak sumir, multitafsir atau mungkin juga ada asumsi-asumsi yang berkembang dan terbentuk di publik bahwa jangan-jangan laporan ini karena ada perintah dari istana, bahwa karena Pak Din kemudian kritis terhadap pemerintah, ini bagaimana klarifikasi ya Pak Mahfud? Saya mau mengklarifikasi apa? Saya tidak kenal dengan orang yang pelapor dengan GAR itu siapa. Malah saya tidak pernah nyebut istilah GAR. Pokoknya ada orang yang mengatasnamakan ITB. Ketemu dengan Pak Cahyokumolo dan sebagainya. Saya tidak tahu GAR itu siapa dan apa. Jadi saya tidak perlu mengklarifikasi. Tetapi bahwa istana menyuruh seseorang itu saya kira tidak mungkin lah. Baik. Untuk apa nyuruh-nyuruh kayak gitu? Nah, ada gunanya juga. ITB kan punya independensi sendiri. Baik. Gitu. Pak Mahfud, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah jelas sehingga kemudian tidak, saya harapkan di publik kemudian tidak berkembang hal-hal yang kemudian tidak inginkan, bahwa kita tunggulah bagaimana kemudian laporan ini akan berkembang. Nah, karena saya sudah terjawab apa yang kemudian di benak saya, bahkan juga narasumber juga sudah sangat menjawab ini dengan lugas. Sekarang saya akan panggilkan rekan saya Putri Viola. Ini hari ini kita hadirkan tema yang istimewa, tuntas kita bahas ya. Betul sekali, karena tadi kita sudah menemani Anda sejak awal pukul 6:30 sudah mengajak Anda berbincang-bincang mengenai dua tema yang kita sampaikan pada malam hari ini di hari spesial kami.
Ya, terima kasih juga untuk seluruh narasumber saya. Mungkin ucapkan selamat dong untuk TV One. Apa kabar Indonesia Malam ulang tahun ini? Ya, Bagaimana, Mas Sunanto? Selamat ulang tahun yang ke-13 TV One, tetap jaya, tetap terdepan mengabarkan berita dan selalu dicintai oleh rakyat Indonesia. Iya, harapan dari Ya, Mas Hadi baik. mungkin. Ya tentu saja TV One tetap menjadi TV yang selalu berbeda dengan yang lain, independen dan kritis, dan menjadi corong utama rakyat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ya. mungkin ini kalau kita ingatkan kepada pemirsa karena sudah 13 tahun perjalanan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik. Ini bukan hanya kita berdua sebenarnya Betul. yang sudah pernah menemani Anda dalam program ini, tapi bisa Anda saksikan sosok-sosoknya ini di atas kami. Baik, di atas kami ini ada pendahulu-pendahulu kami yang Baik. sudah mengawal Apa Kabar Indonesia Malam, bahkan juga mengawal program TV One tentunya. Betul sekali, ada Tina Talisa, kemudian Grace, kemudian ada Balkis Manisang, dan juga rekan-rekan kami lainnya, Balkis, ada Tisa juga. Itu adalah rekan-rekan kami yang menemani Anda selama ini sudah 13 tahun usia Baik. kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya Putri, besok kita juga tampil berdua. Kami masih akan menghadirkan sajian yang spesial di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi malam hari ini saya Caca Anissa undur diri. Saya Putri Viola pamit, kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam, sampai jumpa.